Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisbati Sandia Humairah dengan NIM 050203200052. Saya di sini akan menjelaskan tentang Imam Ibnu Hazm Ad-Dhohiri dan metode ad-dalil. Pertama-tama, biografi Imam Ibnu Hazm Ad-Dhohiri. Nama lengkap Imam Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Ibnu Sa'id Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Salih bin Abi Sufyan Ibnu Yazid, dijuluki dengan Abu Muhammad. Ia lahir di Cordova pada hari terakhir di bulan Ramadan 384 Hijriah. Ibnu Hazm lahir dalam keluarga yang terhormat. Ibnu Hazm berasal dari keluarga bangsawan Arab yang mana ayahnya menjabat sebagai menteri dari Daulat Bani Umayyah di Andalusia. Pada masa kelahirannya, kekhalifahan Andalusia ketika itu berada di tangan Hisham al-Mu'ayyad. Semenjak kecil, Ibnu Hazm telah memperoleh pendidikan seperti Al-Quran, hadis, dan khat atau tulisan Arab. Pada saat berusia 15 tahun, terjadi pemberontakan dan berhasil menggulingkan Khalifah Hisham al-Mu'ayyad, sehingga suasana politik di Andalusia saat itu benar-benar kacau. Setelah ia berusia 20 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya, dan ia bertekad untuk memperdalam ilmunya dengan mengikuti pendidikan khalaqoh di Cordova. Selain ilmu agama, ia mempelajari ilmu-ilmu nahwu dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab lainnya. Ia juga mempelajari ilmu falak, filsafat, dan berbagai ilmu pada masa itu. Ilmu agama yang dipelajarinya ialah yang berdasarkan mazhab Maliki, yaitu mazhab resmi yang berlaku di Andalusia. Hasil pemahaman Ibnu Hazm dari kitab lain membuat ia tertarik dengan fikih Imam Syafi'i. Tetapi ia tidak mau terikat dari mazhab Syafi'i yang dikaguminya tersebut. Ialah keteguhan mazhab itu dalam berpegang kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, ia tertarik dan pindah ke mazhab Al-Zahiri. Menurut Mahmud Al-Himayah, hal yang paling mendorong Ibnu Hazm memilih mazhab ini adalah perbedaan dan perselisihan para ulama terhadap beberapa permasalahan tanpa ada gambaran yang jelas yang dapat diterima akal pikiran. Ibnu Hazm menilai bahwa terjadinya perbedaan pendapat itu disebabkan oleh tempat kembalinya sumber-sumber hukum yang beragam terhadap masalah mursalah dan istilah fikih lain yang ditolak Ibnu Hazm. Ibnu Hazm tidak bermaksud meremehkan keberadaan sumber-sumber tersebut, namun ia melihat tidak ada keterangan nas atau satu pun yang mewajibkan satu atau dua aliran mazhab. Maka ia menemukan tujuan dalam mazhab Zahiri yang mengambil hukum-hukum dari nas luar atau zahir saja. Suatu langkah yang tidak ditemukan pada mazhab lainnya saat itu, terutama dalam menelaah perbedaan dan pertentangan dalam hukum-hukum suatu tema dalam keagamaan. Kemelut politik yang berkepanjangan di Andalusia mendorong Ibnu Hazm untuk melakukan penelitian tentang hukum yang berlaku. Mazhab resmi dinasti Umayyah adalah mazhab Maliki. Menurut Ibnu Hazm, fikih Maliki yang menggunakan masalah mursalah yang merupakan ra'yu ternyata tidak mampu mengatasi kemelut politik yang berkepanjangan di tubuh Bani Umayyah. Solusi yang diajukan Ibnu Hazm dalam mengatasi kemelut politik adalah mengajukan 4 sumber yang harus diperhatikan dan dipegang dalam mengembangkan dan melaksanakan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Al-Zahabah, dan Ad-Dalil. Berikut merupakan buku-buku dari Ibnu Hazm. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya merupakan dasar-dasar metode Zahiri. Metode Zahiri yang digunakan Ibnu Hazm dalam bidang akidah dan furu' berdasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, pendapat berdasarkan zahir, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Yang kedua, ia menolak metode qiyas ra'i, istisan, taklid, dan lain-lain. Prinsip pertama berdasarkan pada konsistensi nas dan mengambil penjelasan zahir kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' sahabat radhiyallahu anhu. Berikut merupakan pendapat berdasarkan zahir. Yang pertama, Al-Quran. Menurut Ibnu Hazm,
Tidak ada ayat mustabihat selain Fatwatih al-Suwar, karena semua ayat Al-Quran adalah jelas dan terang maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadis yang sahih. Penjelasan Al-Quran terhadap Al-Quran kadang masih membutuhkan taksis karena masih umum, sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkannya. Ayat-ayat yang mengkhususkan dibagi menjadi dua, yaitu ayat yang menjelaskan turunnya bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut taksis, sedangkan ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut dengan nasakh. Menurut Ibnu Hazm, nasakh hanya berlaku bagi ayat-ayat perintah atau lafaz berita yang maknanya menunjukkan perintah dan larangan, dan tidak berlaku bagi ayat-ayat berita, karena yang demikian merupakan dusta. Menurut Ibnu Hazm, Al-Quran dapat menasakh Al-Sunnah, dan Al-Sunnah dapat menasakh Al-Quran, karena segala dari Rasul sesungguhnya adalah datang dari Allah SWT, maka Al-Sunnah yang sahih adalah sejajar dengan Al-Quran dari segi kewajiban menaatinya. Yang kedua adalah Al-Sunnah. Menurut Ibnu Hazm, Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber hukum yang saling melengkapi. Keduanya merupakan kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum. Al-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan dari Al-Quran dan juga mendatangkan hukum baru yang mana hukum tersebut tidak didatangkan oleh Al-Quran. Ibnu Hazm juga mengibaratkan bahwa perkataan dan ketetapan Rasulullah SAW yang terdiri dari perintah dan larangan harus diambil zahirnya, bahwa perintah menunjukkan kepada kewajiban dan larangan semua menuntut untuk dilakukan dengan segera, kecuali ada hal lain yang menunjukkan kebalikannya. Sedangkan perbuatan Rasulullah SAW tidak diibaratkan sebagai hujjah, kecuali jika terdapat perkataan Rasul yang menunjukkan perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Ibnu Hazm membagi sunnah dari segi periwayatannya menjadi dua, yaitu sunnah mutawatir dan ahad. Bagi Ibnu Hazm, sunnah mutawatir merupakan hujjah qat'i yang tidak diragukan lagi tanpa membatasi jumlah perawi, asalkan perawi terjamin dari perbuatan dosa. Hal tersebut karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah perawi. Ibnu Hazm berpendapat bahwa ahad ini wajib untuk diyakini karena mengambil dan mengamalkan dalam masalah i'tiqad. Dalil Ibnu Hazm dalam mengamalkan khobar ahad adalah masalah i'tiqad adalah bahwasanya Nabi SAW ketika mengutus utusannya untuk membawa surat kepada para raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Yang ketiga, ijma. Ibnu Hazm menetapkan bahwa ijma yang muktabar adalah ijma sahabat Nabi SAW, karena ijma tidak lain kecuali berasal dari Nabi SAW atau dengan bimbingannya. Hal ini seperti yang dikatakan Ibnu Hazm bahwa para sahabat adalah mereka yang berinteraksi dan mengetahui keadaan Nabi SAW, juga memungkinkan membangun ijma yang mencocokkan pendapat mereka, dan mereka semua adalah orang-orang yang beriman di masa Nabi SAW. Kebenaran pendapat Ibnu Hazm atas ijma ini didasarkan pada dua hal, yaitu tidak ada perbedaan di antara umat Islam bahwa ijma yang dilakukan para sahabat Nabi SAW adalah sahih adanya dan tidak dapat ditentang oleh siapapun. Sesungguhnya agama Islam sempurna, seperti disebut dalam firman Allah SWT, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku yang telah aku ridhoi. Islam itu sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Berikutnya penolakan metode. Yang pertama, qiyas. Ibnu Hazm mengkritik qiyas dan menolak sebagian hukum di sisi Allah SWT. Dalam hubungan ini, Imam Abu Bakar al-Syakhashi dan Imam al-Syaukani berkata, sesungguhnya Ibrahim al-Nazam dari Mu'tazilah adalah orang yang pertama kali berpendapat menolak qiyas, lalu diikuti oleh ahli kalam dari kota Baghdad. Pendapat atau pernyataan ini perlu dipertimbangkan, mengandung suatu pertimbangan, karena menolak atau menghilangkan qiyas sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya jika kamu mengetahui suatu agama dengan qiyas, berarti kamu menghalalkan apa yang diharamkan dan
haramkan apa yang dihalalkan. Faktor penolakan qiyas. Ibnu Hazm berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat-syariatnya. Apa yang diperintahkan adalah wajib, apa yang dia larang adalah haram. Sesungguhnya qiyas dipakai pada masalah di luar nas, dan siapa yang berpersepsi bahwa nas tidak meliputi setiap masalah, berarti ia berpendapat tanpa dalil dan berkata dusta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam hal Haji Wada, Nabi SAW pernah berkata, "Ya Allah, apakah agama ini telah sempurna?" Mereka menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Lalu ia berkata, "Ya Allah, saksikanlah." Nas-nas ini menunjukkan bahwa syariah telah meliputi setiap suatu dan tidak membutuhkan qiyas sesudahnya. Dasar-dasar qiyas ini harus ada dalilnya. Apabila dalil itu adalah nasnya sendiri, maka tidak ada qiyas karena hukumnya ketika itu diambil nas langsung. Sesungguhnya Nabi memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan apa yang juga dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, karena ada keterangan nas yang tidak ditemui adanya pelarangan kewajiban. Banyak nas yang menjelaskan tentang batalnya qiyas. Istihsan. Konsep istihsan yang ditolak Ibnu Hazm dapat diketahui dari pernyataannya, yaitu fatwa seorang mufti yang selalu memandang baik, dan ia atau Ibnu Hazm menolak fatwa itu karena mengikuti hawa nafsu dan pendapat tanpa argumentasi, sedang hawa nafsu atau keinginan diri sendiri berbeda-beda atau bertentangan dalam istihsan. Selanjutnya, ra'i. Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam agama tidak ada ra'i atau logika, dan tidak boleh bagi seorang beristihad dengan menggunakan logikanya serta mengira bahwa hasil istihadnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal bukanlah termasuk hukum Allah Subhanahu wa taala. Taklid. Menurut Ibnu Hazm, taklid adalah haram, maka tidak halal bagi seorang mengambil pendapat orang lain tanpa disertai argumentasi. Selanjutnya, metode ad-dalil. Selain 3 sumber hukum zahir di atas, Ibnu Hazm menggunakan al-dalil ketika tidak ada nas dalam persoalan tertentu, guna menjawab persoalan yang baru muncul akibat perubahan sosial. Al-dalil dalam pandangan Ibnu Hazm adalah suatu yang diambil secara langsung dari nas atau ijma dan dipahami secara langsung dari segi dilala keduanya. Kendati al-dalil bukan nas atau ijma, tetapi secara esensial memiliki kesamaan dengan keduanya, namun tidak sama dengan qiyas. Dalam istidlal, al-dalil ada dua. Yang pertama, al-dalil yang diambil dari nas. Yang kedua, al-dalil yang diambil dari ijma. Yang pertama, al-dalil yang diambil dari nas. Nas yang terdiri dari 2 proporsi muqaddimah, yaitu muqaddimah kubro dan sugro, tanpa konklusi dan natijah. Mengeluarkan natijah dari 2 muqaddimah tersebut dinamakan al-dalil. Qadaya mudarajat atau proporsi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Selanjutnya, aks qadaya atau kebalikan proposisi, di mana bentuk proposisi kulliyat, mujab kulliyat dibalik dalam bentuk proposisi juz'iyat, mujab juz'iyat, seperti pernyataan setiap yang memabukkan adalah khamr dibalik menjadi sebagian dari hal yang diharamkan adalah yang memabukkan. Yang selanjutnya, cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu lafaz mempunyai makna hakiki namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan al-dalil, seperti ungkapan Zaid sedang menulis. Dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis. Penetapan segi keumuman makna, seperti keumuman fi'il syart.
Selanjutnya, nas memiliki makna tertentu. Lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaz al-mutalaimat. Selanjutnya, sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram hukumnya adalah mubah. Menurut Ibu Zahroh, al-dalil ini pada dasarnya adalah istisab, yakni hukum asal segala sesuatu adalah mubah sebelum ada dalil nas yang mengharamkannya dan mewajibkannya. Yang terakhir merupakan al-dalil yang diambil dari ijma. Istisab al-hal yaitu kekalnya hukum asal yang telah tetap berdasarkan nas hingga adanya dalil tertentu yang menunjukkan adanya perubahan. Konsep istisab dalam aliran Zahiri tidak didasarkan pada akal, tetapi pada nas Al-Quran yang bersifat umum, yaitu firman hina ila wa mataun mustaqorun do'ifi kumwal, yang artinya, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Selanjutnya, aqallu makilah, yaitu target minimal atau terendah dari suatu ukuran yang diperselisihkan. Selanjutnya, ijma untuk meninggalkan pendapat tertentu. Apabila timbul berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai suatu masalah dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satunya, kesepakatan mereka merupakan al-dalil bagi batalnya pendapat itu. Ijma tentang universalitas hukum. Apabila suatu hukum ditunjukkan untuk sebagian kaum muslimin, pada dasarnya hukum tersebut dipandang berlaku secara umum untuk segenap umat Islam atas dasar kesamaan kedudukan mereka di hadapan hukum, selama tidak terdapat nas tertentu yang menunjukkan kekhususan berlakunya hukum itu untuk sebagian dari mereka. Hal yang menarik di sini adalah Ibnu Hazm dengan tegas menolak ijtihad bil ra'yi. Namun, ia menawarkan konsep al-dalil yang termasuk di dalamnya juga ada konsep istisab ketika berijtihad untuk menggali hukum-hukum syariat dari nas Al-Quran maupun hadis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.